Halo semuanya, kembali lagi di drama Moonshine episode 10. Ceritanya semakin seru dan lucu guys. Sebelumnya, sekretaris kerajaan datang menolong Lipio. Dan akhirnya Rosuya tahu kalau Lipio putra mahkota. Tapi ada yang mencurigakan, tatapan Simhun ke sekretaris. Sepertinya mereka saling kenal. Simhun juga kelihatan gak takut-takut banget sama sekretaris. Dia masih lanjut mencari pembeli minuman Rosuya. Di samping itu, karena sekretaris khawatir posisi Lipio, dia menyuruh Lipio agar tidak membawa Rosuya ke istana. Dan untuk sementara, Lipio tidak boleh kemana-mana. Tapi anehnya sekretaris tidak melaporkan kejadian itu ke raja. Di samping itu, Rosuya bertemu kembali dengan gengnya. Aijin senang banget Rosuya tidak tertangkap. Namyoung heran melihat hidupnya sendiri, wanita-wanita di sekelilingnya tidak ada yang prinsipnya seperti dia. Semua wanita yang dia kenal malah melawan aturan. Nah, ada yang lucu guys. Aijin tiba-tiba menanyakan tentang Rosuya dan Namyoung. Rosuya langsung ingat kejadian malam itu. Dia kelihatan gugup dan jantungnya berdebar kencang. Terus pipinya juga memerah. Tapi dua temannya ini malah berpikir kalau Rosuya masih trauma dikejar sama pasukan menteri perang. Lucu banget mereka ini. Namyoung senyum-senyum melihat Rosuya yang gugup. Kemudian Namyoung mengajak Aijin bicara di luar, diikutin sama Rosuya. Mereka berdua terlihat tertawa bahagia, Rosuya pun cemburu. Setelah Aijin diantar pulang sama Chungai, Rosuya langsung mengatakan ke Namyoung untuk melupakan kejadian kissing mereka. Namyoung gak mau, tapi Rosuya langsung pergi meninggalkannya. Terus Rosuya and the gang mendatangi Unsim. Rosuya curiga kalau Unsim yang menjebak dia ke situasi ini. Lalu Rosuya berencana akan menangkap Simhun terlebih dahulu. Namun Unsim menyuruhnya untuk berhati-hati dan Rosuya harus mengambil semua yang dimiliki Simhun. Sementara itu, sekretaris menyuruh Namyoung untuk merahasiakan kejadian itu demi menyelamatkan putra mahkota. Tapi Namyoung masih gemes pengen nangkap Simhun. Sekretaris pun meminta bukti-bukti kejahatan Simhun ke Namyoung. Rumah perdagangan Simhun besar banget, tapi tidak ada orang yang bisa menangkapnya. Hebat banget kayaknya orang di balik Simhun. Terus Simhun kaget saat mengetahui Rosuya putra dari harimau Gunung Nam. Jadi penasaran bagaimana cerita masa lalu di kuil Mangwol. Terus anak buah Simhun memaksa semua pembeli Rosuya agar kembali membeli minuman mereka. Nah, si Namyoung sekarang udah gabung sama geng Rosuya. Mereka lagi berunding bagaimana caranya mendapatkan bukti kejahatan Simhun. Rosuya ingat percakapan anak buah Simhun. Mereka selama ini menyuap para petugas dengan uang banyak. Akhirnya mereka mendapat kelemahan Simhun. Mereka berencana akan mengikuti dan mengambil uang Simhun. Pertama, Sangmok datang menemui pelanggannya. Waktunya tepat banget karena para pelanggannya udah mencari-cari Sangmok juga. Di samping itu, Simhun datang ke rumah bordil dan langsung menggeledah penyimpanan Unsim. Bahkan dia sampai masuk ke tempat perempuan yang dikurung itu guys. Sepertinya Unsim dan Simhun udah gak sejalan lagi. Ternyata sebelum Simhun datang, semua minuman Rosuya sudah diangkut sama Sangmok. Terus dibawa ke bar Sangmok untuk dijualkan ke pelanggannya lagi. Setelah itu, Sangmok mengajak semua pelanggannya kerjasama untuk membayar ke Simhun. Kira-kira apa maksud dari kerjasama ini ya? Namyoung mimpi kejadian di kuil Mangwol. Dia semakin ingat kalau yang melindungi dia itu bukanlah harimau. Ternyata ayah Rosuya guys. Tapi Namyoung tidak tahu. Nah, si Rosuya juga punya mainan harimau kayak Namyoung. Rosuya diam-diam datang ke rumahnya dan mengambil semua uangnya. Mereka bertiga datang ke Hang Songbu untuk meminta surat bebas Himin. Mereka ingin Himin menjadi rakyat biasa dan tidak lagi mengabdi pada negara. Himin terharu melihat perjuangan teman-temannya ini. Tiba-tiba suasana berubah jadi haru. Mereka berdua pun menangis. Salut sama persahabatannya. Huangga si kocak, dia keceplosan bilang bosan saat Namyoung gak ada. Disuruh tarik ucapan sama kepala inspektur. Tiba-tiba Namyoung datang, panjang umur banget dia.
Namyung tetap masuk walaupun dicegat. Namyung datang untuk menemui komandan. Dia menceritakan kejadian 7 tahun yang lalu. Komandan pernah menerima suap dari Simhun. Jadi walaupun ini hanya rumor, bisa dijadikan kecaman juga guys, asalkan yang bersangkutan menerima rumor itu. Wah, pintar sekali Namyung demi mendapatkan tanda inspekturnya. Kepala inspektur selalu kagum dengan keberanian Namyung. Kemudian anak buah Simhun sedang mengumpulkan uang-uang dari pelanggan termasuk Sangmok. Malamnya Rosuya and the Gang mengikuti gerobak uang ini. Rupanya Simhun memiliki gudang kekayaan juga. Mereka langsung masuk melawan anak buah Simhun. Rosuya and the Gang dengan cepatnya melumpuhkan mereka semua. Dengan aksi-aksi kocak tentunya guys. Kemudian datang Rosuya membuka gudangnya. Sementara itu, Namyung mengawasi rumah perdagangan Simhun dengan Hwangga. Lalu salah satu anak buah Simhun dilepas untuk memberi kabar ke Simhun. Rosuya and the Gang berhasil mengeluarkan semua uang dan perhiasan dari gudang itu. Terus Rosuya disuruh menembakkan kembang api alias membakar gudang tersebut. Di atas api itu mereka semua malah melihat kembang api beneran guys. Gila, ini aksi mereka keren banget. Mimin suka banget sama kekompakan mereka. Simhun dan semua anak buahnya dari rumah perdagangan langsung berlari ke arah gudang kekayaan ini. Nah, inilah waktu yang ditunggu Namyung. Setelah semuanya pergi, dia masuk untuk mengambil bukti kejahatan dari Simhun. Jadi Rosuya and the Gang ini mengincar uang dan bukti kejahatan Simhun. Tapi sayangnya Namyung tertangkap basah sama Simhun. Akhirnya mereka berkelahi. Namyung menceritakan tentang kejadian di kuil Mangwol untuk mengulur waktu. Lalu Hwangga datang dari belakang Simhun. Ternyata guys, waktu Namyung berkelahi dengan Simhun, Hwangga sibuk mencari bukti peta gudang es kayu. Wah, keren banget mereka. Kali ini Namyung selangkah lebih maju. Beberapa menit kemudian datang pasukan Namyung bersama kepala inspektur. Namun Simhun berhasil kabur dengan melompat ke sungai. Aduh, padahal tinggal sedikit lagi ya. Tapi Simhun pasti susah untuk kabur jauh karena dia juga gak ada uang. Mereka menemukan buah lemon gitu guys. Enak nih kayaknya dicampur sama minuman Rosuya. Namyung sadar diri, langsung menjauh dan membiarkan mereka minum. Tapi Namyung tetap senang melihat mereka yang menikmati keberhasilannya dengan minuman Rosuya. Indahnya perbedaan prinsip ini ya. Namyung dan Rosuya pulang bersama. Rosuya merasa gak enak minum di depan Namyung. Sekarang Namyung sadar kalau larangan minuman itu banyak membuat kejadian-kejadian yang aneh. Dan sebenarnya minuman itu tidak ada masalah jika diminum sesuai takarannya. Akhirnya Namyung berubah pikiran. Dia berencana akan mengajukan banding ke raja agar larangan itu dicabut. Gak hanya itu guys, Namyung juga menyuruh Rosuya untuk menunggunya. Bakalan bersatu nih kayaknya. Wah. Sementara itu, Haisu terbangun dan masih di dalam terowongan. Dia dan temannya ini melihat orang-orang dibunuh. Mereka berdua pun kabur. Namun temannya terbunuh dan bagaimana Haisu masih belum dijelaskan. Ternyata obrolan yang membuat Aijin dan Namyung tertawa itu adalah pembatalan nikah. Mereka sepakat akan membatalkan semuanya. Aijin terlihat bahagia banget. Lalu Namyung datang ke ayahnya memohon untuk membatalkan pernikahan. Rupanya ayah Aijin udah memutuskan duluan. Sebelum memutuskannya, ayah Aijin menemui kepala penasihat. Dia udah gak percaya lagi sama kepala penasihat karena dia juga udah dapat tawaran kalau putrinya akan jadi istri putra mahkota. Aduh, sikut menyikut dan saling menjatuhkan ya. Rencana sekretaris berhasil memisahkan menteri perang dengan para penasihat. Terus ada kilas balik kejadian 10 tahun. Waktu itu kepala penasihat melarang Sung Hyun untuk keluar. Dilihat langsung oleh Lee Pyo. Kemudian Sung Hyun meninggal. Belum jelas nih penyebabnya. Atau mungkin kepala penasihat yang membunuhnya. Ini masih misteri nih. Masih pertanyaan dalam hati Lee Pyo juga. Selanjutnya, kepala penasihat menemui raja. Dia meragukan kemampuan Lee Pyo yang akan mewarisi tahta.
Terus dia meminta agar putri dari keluarganya dijadikan istri putra mahkota. Aduh, ada maksud terselubung ternyata. Ibu Li Pio yang bingung didatangin sama ratu. Lalu datang raja. Raja tampaknya tidak menyukai ratu, karena dalam pikirannya si ratu kerjasama dengan kakeknya yaitu kepala penasihat. Chun Gai semakin dekat nih sama Himin. Dan sepertinya Himin udah mulai baper sama Chun Gai. Namyoong berhasil membuka terowongan yang sempat ditutup sama Simhun. Dan dia akan menceritakan bukti ini semua lalu mengajukan banding ke raja. Di samping itu, Rosuya berlari bahagia setelah membaca surat dari Namyoong. Mereka akan bertemu di danau itu lagi. Namun sayangnya, tiba-tiba Simhun datang menusuk Namyoong dan mengambil surat itu. Sedih banget kisah mereka ini. Ada fakta yang mengejutkan lagi. Ternyata bos Simhun adalah sekretaris kerajaan. Daebak. Wah, gila. Gak nyangka. Mimin udah curiga nih dari awal. Sekretaris dibalik semua ini. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita akan saksikan di episode 11. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.